permisi ya Bu. Iya, ngapa? Ayo Mas, gak apa, masuk. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Duduk sini. Pagi, Siapa duduk Bu. sini? Pagi. Assalamualaikum Bu. Oh, duduk sini nggak apa? Iya, waalaikumsalam. Duduk sini ya. Dah. Gimana tempatnya, udah nyaman? Udah. Ya, santai aja ya. Goyang, Bu. Goyang, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak terus nggak apa kan di sini. Aman, ah? Aman ya? Iya, aman. Aman ya. Oke. Halo semuanya. Halo. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi ini semua ada kelas atau gimana? Ada kelas. Ada kelas. Saya itu Beda-beda nggak? kelas olahraga. Kelas olahraga. Diajar siapa? Apa? Diajar siapa? Diajar sama Pak Samsul. Oh, jadi habis olahraga sama sini. Ya. Oh gitu. Habis Kalau yang renang. habis renang enak banget, makanya rambutnya basah ini. Yang lain gimana habis kelas apa? Saya habis ini Bu, kelas bahasa Indonesia. Indonesia. Diajar Bu siapa? Bu apa Pak? Diajar sama Pak ini, Pak siapa? Aduh lupa namanya saya. Astagfirullah, lupa. Pak ini, Pak Huda. Oh Pak Huda, Iya, yang iya. orang itu ya. Kalau ini Iya. lain ya habis kelas apa? Kelas matematika Bu. Matematika. Gimana? Matematika langsung ke sini nggak? Pusing nggak? Susah banget. Susah. Diajar Bu siapa? Bu itu Bu Risma. Bu Risma. Oke. Kalau Mas itu? Saya habis mata pelajaran PAI. Oh agama ya. Diajar Pak siapa? Kalau agama? Pak Suyoto. Oh Pak Suyoto. Oke. Pak Sirto. Pak Suyoto, oh barusan saya ketemu Mas. Oh iya. Oh, iya. Iya. Tadi aku itu praktek ceramah gitu. Oh ceramah. Orangnya emang suka ceramah nggak sih Iya. Pak Sirto? Oh iya? Iya. Suka ceritain anaknya juga nggak sih? Iya, sama bangga-banggain keluarganya gitu. Oh. Iya. Iya gitu ya orangnya. Iya. Oh. Astagfirullah, nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Ini udah kenal satu sama lain belum? Belum. 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 Belum, tapi udah ada yang pernah lihat. Pernah lihat, ada. tapi nggak kenal banget Nggak gitu. kenal, cuma tahu doang. Ya, tahu nama. Oh nggak kenal banget. Oke, jadi gini ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kegiatan masing-masing supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siapa mau memimpin doa dulu? Saya Bu. Baik, silakan Mas Alvin. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Alvin. Oke, ini sebelumnya belum pada kenal ya? Oke, Belum. Ya, kita belum. perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Iya. siapa? Oh, sebenarnya udah kenal saya belum? Sudah. Ada yang tahu? Sudah, saya tahu dari teman saya, Bu. Oh, tahu teman-teman. Iya. Siapa nama saya? Itu Ibu Lingga. Oke, Ibu Lingga. Jadi sebelumnya kenalkan ya, kalau yang belum tahu, Ibu namanya Ibu Lingga Suprawijaya, biasa dipanggil Bu Lingga sama anak-anak ya. Nah sekarang silakan, siapa dulu yang mau perkenalan? Saya, Bu. Oke, dari Mas ini dulu. Saya Sebutin nama, kelas sama hobi ya. saya nama panjang atau nama pendek? Nama panjang sama panggilan. Oke, nama panjang saya tuh Muhammad Radiansa. Biasanya dipanggil Ardian, Bu. Oh, Nah. tadi. Saya dari itu 11 IPA 1. Lu 11 IPA 1. Ya. Hobinya apa Mas Ardi? Hobi saya berenang. Oh, berenang. Iya. Karena dia bisa olahraga. Iya. Kamu suka berenang? Suka tapi nggak bisa berenang. Oh iya. Ya cuma cebur-cebur aja. Oh, emang suka suasana air, Suka suka air. Kalau Gitu. suka dia udah ada yang punya. Aduh. Gimana ya, Pak? Iya, nggak susah. Nggak susah. Iya. Ya, nanti siapa lagi yang mau kenalan? Saya Bu. Oke. Siapa dulu? Mbak, ini dulu deh. Ini. Perempuan dulu. Ya. Aku Bintang Rumadia Permandasari, biasa dipanggil Bintang, dari kelas 11 IPA 5 Bu. 11 IPA 5. Oh, sama IPA-nya ya? Iya, Ini sama. kenal belum? Nggak belum. Belum Enggak. kenal Bu. Kenal. Oke. Hobinya apa, Mbak Bintang? Hobinya dengerin musik Bu. Dari musik. Oh, Spotify. Iya, Oh, musik apa, Mbak, biasanya? musik pop Indonesia. Oh, pop Indonesia. Sama sih. Kan juga suka nggak pop? Aku suka Suka kan? Yura. Yura Yunita. Iya, Lagunya yang baru apa sih? Bu. Iya, Yura Yunita. Iya itu. Iya itu. Lagunya apa ya? Saya Terus suka- ada lagi Bernadia yang kayak Iya. Oh iya benar. gitu-gitu. Ya Kayak- itu benar. kayak- Belum kayak- ada. Aku suka banget. kayak- Itu zaman anak sekarang ada. Kayak saya Iya. tuh benar-benar relate sama lagunya gitu. Oh, relate. Iya. Apa Gamon? Iya sih. Bu. Aduh. Oh, putus. Enggak gitu. Oke. Siapa lagi yang mau berkenalan? Saya, Bu. Terima kasih ya Bintang. Siapa lagi? Baik, nama saya Alvin Wiprayoga, biasa dipanggil Alvin. Hmm. Saya dari kelas 7 IPS.
Kelas IPS 7, Oh, sebelum. kelas 11. Kelas IPS 7. Setuju ya? Iya. Sama kayaknya belum makan. Iya, saya belum Tapi sarapan tadi. santai aja Mas Alvin, jangan deg-degan. Jadi gak fokus. Mas santai aja Mas. Ini Santai aja. ibunya Soalnya- baik-baik hati. Baik kan? Nggak nyokot saya. Kelas 11 IPS IPS 7 ya, oke. Hobinya apa Mas Alvin? Traveling, Bu. Nih traveling, udah keluar negeri nih kayaknya. Dari Sabang ke Merauke. Serius? Iya. Oh, Sekolahnya gimana Mas? Sering bolos Iya. atau sering? Enggak pas itu, Pak, saat liburan saja. Oh. Kalau saat weekend hari biasa itu cuma di keluar kota saja. Orang kaya berarti ya. orang Nabung, Oh, Mas. siap. Nabung. Siap. Keren ya Mas Alvin, udah sering traveling gitu. Iya. Kemana aja biasanya? Madura Mas, pernah. Biasanya Kota-kota ke gitu? kota atau wisata alam-alam gitu. Pantai Camplong pernah Mas? Pernah? Pernah. Apa itu? Iya, pernah. Pancamplong, Pantai Madura. di Madura. Iya, pernah di Madura. Bagus tempatnya Mas. Bagus tapi ya gitu, Mas, panas banget. Hah? Panas banget. Panas banget. Madura tuh yang lewat jembatan Suramadu itu gak sih? Iya. Mbak Minang pernah nggak ke Madura? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, Mas Alvin keren banget ke Madura. Keren. Siapa lagi? Yang terakhir nih Mbak, ini siapa namanya? Perkenalkan nama saya Naya Safira Salaisa, bisa dipanggil Naya. Saya dari kelas 11 IPS 1. Oh, IPS, sama kayak Mas Alvin IPS ya. Iya. Terus apa tadi Bu? Hobi ya? Hobi. Saya suka ini nulis, Hmm. kayak nulis cerita gitu. Wah, hebat banget. Apa itu nggak pernah nerbitin buku nggak? Enggak, cuman kayak terus Bu, cuman kayak dimasukin ke apa sih, ke Wattpad kayak gitu. Oh, keren banget Mbak Naya. Doang. Nah. Apa nama websitenya Mbak? Enggak mau. Malu kan. Malu. Nggak mau. Udah lama banget tapi masih suka nulis sampai sekarang. Jadi Mbak Naya ini suka pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Oh iya, iya, bagus nih nilainya bahasa Indonesia. Amin. Amin. Oke. Amin. Nah. Amin atau amin? Amin. Oh, amin. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mau terbuka. Ini supaya suasana lebih cair lagi, kita mau ngadain apa? Ice breaking mau nggak? Boleh. Boleh ice breaking ya. Jadi gini, tahu yang Pak Polisi tuh? Numpang Belum. tanya sebentar. Jadi sebutin nama hewan ya. Oh iya. Oke. Kalau yang gagal gimana Bu? Dapat Gagal? hukuman? Mau gimana? Dihukum mau gimana? Itu aja disuruh nyanyi Indonesia Raya. Ini syarat. Jangan kepanjangan, kepanjangan. Sebutkan Pancasila aja Bu. Ya udah Pancasila ya, 5 Pancasila. Yang hewan aja Bu. Hewan. Ya, Ya udah ya. hewan ya. 1, 2, 3. Pak Polisi. Numpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan. Dimulai dari Ardi. Diakhiri dari Naya. Misalnya. Gajah. Harimau. Kucing. 1, 2, Ya, sudah. Dapat hukuman. Oke. hukumannya ada 5 Pancasila. Ada 5. Apa aja? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay. Tangan dulu. Lagi Bu lagi. Lagi. Ya. Terakhir ya, coba. Nama itu Yang aja. beda. Gua. Negara. Negara. Bebas tapi nama hewannya apa? Beda, oh bebas. 1, 2, 3. Negara. Ya, negara. Pak Polisi. Numpang tanya. Sebentar. Atas nama negara. Diawali dari Mbak Naya. Diakhiri dari Mas Ardi. Misalnya. Indonesia. Cina. Kanada. Bahrain. Jepang. Inggris. Korea. Jepang. Gak boleh. Inggris. Ya. Apa hukumnya ini? Nyanyi Indonesia Raya. Kita cari dinding. Mau nggak? Ya. Ya. Tapi diganti I. Ya. Mana? 1, 2, 3. Ci. Ci ding ding ding. Apa Bu? Ditingsi. Ding ding i.
Apa lanjutin? Lanjutin. Ditisi ingkir ini. Oke, terima kasih ya. Oke, ini udah cair semua suasananya. Oke, lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih ya sudah mau melakukan ice breaking, udah kenal satu sama lain juga ya hari ini. Oke, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini ya konseling kelompok. Nah, di sini ada beberapa azas ya teman-teman. Jadi di sini pertama ada azas kerahasiaan. Jadi kalian tuh tidak boleh menyebarkan rahasia ini di luar sesi konseling ya. Lalu juga ada keterbukaan. Kalian tuh harus terbuka ya, supaya mengutarakan pendapatnya, harus juga aktif ya satu sama lain dan saling mendengarkan, dan jangan ada yang ngobrol sendiri. Gimana, paham semuanya? Paham ya? Oke. Nah, kita akan menyepakati beberapa aturan nih dalam sesi konseling ini. Kira-kira yang pertama tadi apa? Harus terbuka. Harus terbuka. Lalu apa lagi? Saling menjaga kerahasiaan dengan teman-teman. Iya, terus lanjut apa lagi? Harus aktif. Aktif, terus. Iya, harus menanggapi teman-teman. Oke, menanggapi teman-teman ketika yang ada yang ingin bercerita, kalian harus tanggapi ya, seperti itu. Lalu juga, kalau misalnya kalian mau bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu ya. Jangan menyerah pembicaraan dari temannya, kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Sepakat semua ya tentang peraturan di sesi konseling ini? Sepakat ya, oke. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling sekitar 45 menit. Apa sanggup semuanya? Sanggup. Sanggup ya. Ini gak ada itu ya, gak ada kelas nanti. Nanti ada sih, ada saya. Mas berenang. Saya les berenang Oh, jam berapa Mas? jam 3. Jam 3. Oh, masih nonton Kak Mas. Ini masih habis sore tadi. Ini udah sholat semua. Sudah ya, Sudah. aman semua ya. Udah makan semua? Sudah ya. Oke. Belum Bu saya. Oh, belum. Pusing ini. Kenapa nggak bangun tadi Mas? Enggak sempat, takut telat tadi. Udah, nanti habis sesi konseling ini kita bisa Mas Ardi bisa Makan makan. bareng. Ya boleh makan bareng biar Ditraktir kenalan sama nanti. Bu Lingga. Oh iya. Enggak dong. Oke. Gitu. Oke ya semuanya, apakah kalian sudah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Siap. Siap semua? Siap. Apa yang ada ditanyakan dari sesi konseling hari ini? Belum sih Bu. Gak ada ya? Belum. Gak ada? Belum. Oke, nah dari sesi konseling ini tujuannya ini supaya kalian ini bisa menyelesaikan solusinya secara mandiri dan secara bersama-sama. Ibu harap nanti kalian bisa aktif dalam sesi konseling hari ini ya. Nanti kalian bisa mengungkapkan tujuan apa aja yang kalian capai dalam sesi konseling hari ini ya. Oh ya, sebelumnya ini kalian ini kan dari hasil angket yang Ibu sebarkan beberapa waktu yang lalu, kalian ini mempunyai permasalahan yang sama ya, yaitu kecanduan bermain seperti masa di TikTok, HP, lalu apa lagi tadi? Game gitu ya. Jadi kita nanti supaya hari ini kita bisa menetapkan solusi dari kalian secara mandiri, secara bersama-sama seperti itu ya, bisa dipahami. Sudah siap semua? Siap. Siap ya. Oke, kita mulai dari Mas ini dulu ya. Kira-kira Mas, tujuan Mas hari ini untuk melakukan sesi konseling ini kira-kira apa? Itu bukan saya kecanduan bermain TikTok gitu. Nah, di sini posisi saya tuh kayak sebagai TikTokers gitu, Bu. Kayak apa ya, yang sering mereview makanan-makanan gitu. Ya, teman-teman udah pernah lihat belum? Udah lihat. Pernah lewat. Berapa? Aduh, banyak ya. Banyak banget Banyak followersnya, iya. 100.000. Waduh. 100.000. Wih, lumayan ya. Ini TikToker sekolah ini ya. Iya. Berarti lah di sekolah ini. Seleb sekolah. Oh, seleb sekolah. Berarti tujuan dari Mas Ardi ingin bisa Untuk mengurangi apa ya, frekuensi saya bermain TikTok ya. gitu. Jadi tujuan Mas Ardi seperti itu ya. Lalu siapa lagi yang mau mengungkapkan? Saya Bu. Baik, mana ya? Jadi tujuan saya tuh, saya kan ini kan Bu, keseringan kecanduan sosial media gitu. Jadi kalau misalnya malam tuh saya sering scroll TikTok atau main Instagram, jadinya saya sering begadang gitu. Jadi saya pengennya tuh supaya saya tuh nggak begadang lagi. Jadi saya main sosial medianya tuh secukupnya aja. Baik. Jadi tujuan Mbak Naya ingin mengurangi kecanduan itu ya. Ya. TikTok, bermain waktu secukupnya saja. Oke. Sekarang tujuan dari Mbak ini, Mbak Bintang? Kalau saya itu kan kecanduan bermain HP ya Bu, terus
mainnya itu sampai malam, terus tugas-tugasnya yang lain itu juga jadi keteteran. Terus tujuannya itu pengen mengurangi kecanduan bermain HP, Bu. Sudah bermain HP juga ya, jadi hampir sama ya. Terus kalau Mas Alvin? Kurang lebih sama seperti teman-teman sih Bu. Jadi, Sama. saya kecanduan bermain game online, yang mana saya saat bermain itu sampai lupa waktu Bu, tidak tahu waktu jam berapa gitu, sehingga saya situ sering begadang dan paginya itu saya sering terlambat ke sekolah dan di kelas itu saya sering ngantuk. Oh, jadi sering begadang gitu ya Mas Alvin. Jadi tujuannya juga ingin mengurangi itu ya, bermain game. Iya. Game apa Mas Alvin ini? Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, ini teman-teman juga pernah main Mobile Legend juga? Pernah Enggak sih Bu. Oh, enggak. Main PES, eFootball. Oh, oke. Kalau yang lain? Enggak pernah ya? Bukan ML apa? Pernah dulu. Biasanya game online. ML. ML. FF sih Bu. Apa? Ya. Oh, yang Free Fire itu? Ya. Oh, Ibu juga pernah main dulu? Oh, Seru. sama bocil-bocil Bu. Iya, dulu ya seru banget kan soalnya. Iya, seru. Oke, nah dari tujuan-tujuan dari kalian ini yang ingin menetapkan tujuan seperti itu ya. Nah, kira-kira kita akan membahas solusi dari siapa dulu? Kita akan bahas masalah siapa dulu hari ini? Mungkin di sini. Ardi. Iya, mungkin ada. Setuju? Iya, Gimana Mas silakan. Ardi? Apakah sanggup untuk membahas dari Mas Ardi hari ini? Ya udah Bu, enggak apa-apa. Gak apa ya? Oke, Iya, jadi iya. tujuan Mas Ardi yaitu ingin mengurangi bermain HP tadi ya, TikTok gitu ya, Iya, bermain TikTok. TikTok. Oke, nah gini Mas Ardi, Ibu punya sebuah pertanyaan nih, yaitu tentang keajaiban. Nah, coba ya Mas Ardi bayangkan, Mas Ardi itu pas tadi malam kan tidur. Nah, bangun pagi-pagi, pagi banget itu Mas Ardi itu bangun-bangun udah masalah Mas Ardi itu udah hilang semuanya. Seperti Mas Ardi itu sudah bisa tidak kecanduan lagi main TikTok. Nah, kira-kira perasaan Mas Ardi itu seperti apa? Senang sih Bu, karena Senang. kan kayak baru apa ya, kayak kesibukan saya hanya berputar di TikTok saja. Jadi kan kalau misalnya kayak nggak ada masalah itu tuh kayak saya kayak merasa senang karena sedikit merasakan kebebasan lah gitu Bu, yang dari dulu tuh semenjak saya fokus di TikTok tuh belum saya rasakan. Seperti itu ya Mas Ardi. Iya. Jadi gimana kalau kalian menanggapi dari Mas Ardi? Senang sih, Bu. Senang juga. Senang ya. Pastinya kan kalau misalnya terselesaikan itu kan pasti masalahnya kan kita kan senang kan Bu. Gitu. Jadi ya ikut senang. Jadi Mas senang semua ya, kalian juga senang. Oke, nah jadi Mas Ardi senang ya. Nah, kira-kira bagaimana Mas Ardi tahu kalau kalau keajaiban tersebut tuh udah terjadi dalam hidup Mas Ardi? Kira-kira tandanya seperti apa Mas? Ya mungkin saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dulunya tuh sering saya lakukan, tetapi karena berfokus ke TikTok sehingga saya jarang melakukannya. Kayak gitu. Jadi Nah, lebih kan tadi pertanyaannya jika masalah tersebut benar-benar hilang gitu kan, maka otomatis kan kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan dulu itu dapat dilakukan kembali kayak dulu, jadi bisa sering dilakukan. Contohnya kayak bermain futsal lah Bu, kan ya, dan juga berenang sih Bu. Saya kan suka berenang tapi nggak bisa berenang gitu. Oh, nggak bisa berenang kenapa? Dia suka berenang. Iya, suka kayak apa ya, kayak Suka air. cuma Suka air. Oh, suka air. jebur-jebur aja gitu. Jadi dari kecil mandi. suka air. Iya. Nah, kan juga sama nggak pernah suka air gitu? Iya sih. Berarti kalau mandi ini tipe yang lama gitu ya, terus suka main air. Iya. Oh iya? Sambil nyanyi-nyanyi. Oh gitu. Ibu juga sih. Kan gimana kalau di kamar mandi? Iya, saya nyanyi juga. Bu. Ya kebiasaan ya memang ya. Iya. Memang dari kebanyakan anak muda kayak gitu ya. Iya. Gengsi ya. Gengsi. Nah, kira-kira yang mengetahui perubahan Mas Ardi itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, itu kira-kira siapa? Nggak ada sih Bu. Nggak ada? Iya. Kayak kamu sendiri atau mungkin orang tua atau siapa? Nggak ada sih, paling cuma aku sendiri sih Bu yang tahu. Yang tahu jadi diri sendiri ya, tahu melakukan perubahan seperti Iya. itu. Nah, reaksi Mas Ardi gimana? Kalau misalnya masih tahu gitu. Ya reaksi saya itu kayak seneng gitu, kayak
wah kayak teriak. Oh wah, seneng gitu ya melihat Mas Ardi udah bisa tiba-tiba bisa berubah kayak gitu Mas Ardi ya. Oh, jadi Mas Ardi. Oh gitu ya. Terus gimana? Mau tanya nih ke kalian, misalnya kalian ini temennya Mas Ardi ya, teman lama, Mas Ardi itu udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah kira-kira reaksi kan seperti apa? Senang terus Ikut. bangga juga kayak Bangga. iya karena kan gitu. berarti kan udah bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Bangga semua. Kalau Mas Alvin, Mas Kagum Bintang sih. gimana? Kagum, Iya. kagum, Kagum mas. kagum. Keren. Karena Keren. keren mas. Keren banget. Kalau Mbak Bintang, Anak gimana? muda harus keren. Iya. Iya, harus keren. Gengsi harus keren. Seneng sih pokoknya. Seneng juga. Iya, permasalahannya udah ini terselesaikan gitu. Jadi rasanya seneng ya itu Mas Ardi, kalau misalnya Mas Ardi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Banyak teman-teman Mas Ardi merasa senang ya Mas Ardi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lalu kira-kira apa lagi penanda keajaiban itu telah terjadi dalam diri Mas Ardi? Apa ya? Mungkin saya lebih sering beraktivitas di luar sih, kayak nggak terlalu sering megang HP juga. Tanda-tanda kalau saya tuh bisa mengurangi lah, bisa mengurangi pemakaian TikTok gitu. Oh, ini bisa mengurangi pemakaian TikTok ya? Iya. Dengan cara seperti apa? Ya masih bingung sih Bu, Masih tapi bingung ya? ada sih kayak satu cara yang kayak benar-benar saya pikirkan tiap saat gitu. Ketika makan saya pikirkan. Masih pikirkan dulu. Iya, Nah, kayak gini itu menaruh HP sih Bu, kayak benar HP ya. dibatasin aja sih, kayak pemakaian awalnya misalnya sampai 12 jam per hari, itu dimaksimalin cuman 3 jam sampai 4 jam sehari gitu. Oke, Mas Ardi. Kira-kira yang mengetahui pertama kali perubahan itu siapa Mas Ardi? Nggak ada sih Bu, kan Gak ada kayak iya. orang tua atau itu siapa? Nggak ada kan, itu sih Bu, saya nggak pernah cerita permasalahan saya sih, kayak apa ya, kalau menurut saya ngapain sih cerita nggak jelas Itu dia Mas Ardi. Iya. Gimana tanggapan kalian terhadap Mas Ardi? Yang mengetahui perubahan Mas Ardi? Mau nanya aja sih, berarti beneran nggak ada yang tahu gitu kalau nggak ada, mungkin cuma Tuhan yang tahu aja. Untuk orang tua Mas Ardi itu apakah tidak mengetahui ya, kegiatan Mas Ardi dalam kesehari-harinya itu? Nggak tahu. Ya kan kesehariannya kan Iya. membuat konten gitu. Mereka tuh ngelihatnya saya tuh happy aja, kayak Iya. sering keluar, sering beli-beli. Padahal kan mereka nggak tahu tuh masalah saya tuh, tekanan apa yang sedang saya hadapi itu seperti apa tuh, mereka nggak tahu. Karena ya itu kayak saya tuh nggak mau cerita aja, kayak buat apa sih cerita gak jelas gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu Mas Ardi, reaksinya Mas Ardi seperti apa? Melihat dalam diri Mas Ardi itu, Mas Ardi ada perubahan, udah bisa apa tadi? Tadi apa? Menaruh HP. Menaruh HP. Nah, itu Ya. gimana reaksi Mas Ardi? Ya mungkin di awal-awal kayak agak susah sih ya Bu, kan kayak udah kebiasaan kemana-mana bawa HP, bahkan ke apa ya, ketika menyiram tanaman tuh buka HP gitu, kayak menyiram tanaman buka HP Oh, ya, di semua di videoin gitu. gitu. Makanya kayak ya mungkin di awal-awal susah, tapi kalau udah dibiasain gitu mungkin ya bisa mengurangi lah kayak gitu. Nah, jadi gimana rasanya? Seneng atau gimana kalau Seneng, Mas Ardi? seneng Seneng sih. ya dalam diri Mas Ardi. Iya. Kan juga seneng melihat Mas Ardi seperti itu. Gimana perubahannya? Sama semua ya. Senang. Tuh banyak teman-teman juga yang merasa senang atas perubahan Mas Ardi jika Mas Ardi melakukan perubahan tersebut ya Mas Ardi. Senang. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya gini Mas Ardi. Dari Mas Ardi kan penanda keajaiban yang pertama, tadi Mas Ardi udah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, itu kira-kira pada saat gimana Mas Ardi? Gimana Bu? Maaf. Kan Mas Ardi pernah nanya tadi udah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya. Nah, itu saat gimana Mas Ardi udah bisa melakukan aktivitas? Misalnya kayak meletakkan HP atau gimana? Ya itu sih Bu, kayak kan meskipun saya beraktivitas tuh saya tetap membawa HP, tapi mungkin karena saya memiliki memiliki rencana untuk dapat membatasi HP itu, mungkin ketika saya
menyiram tanaman yang awalnya saya memegang HP gitu kan, saya taruh dulu HP-nya, fokus untuk menyiram, menyapa tetangga yang sedang lewat gitu. Oh gitu. Atau bermain kucing disiram gitu. Oh gitu. Hebat banget Mas Ardi, itu udah termasuk solusi lah Mas Ardi, udah bisa mau meletakkan HP seperti itu ya. Lucu. Kira-kira gimana tanggapan kalian terhadap solusi Mas Ardi itu? Apa ada solusi tambahan yang buat Mas Ardi? Mungkin buat Mas Ardi mungkin bisa buat catatan gitu Bu. Jadi kayak misalnya buat dalam satu hari ini tuh kegiatannya tuh mau ngapain aja, misal jam segini sampai jam segini itu edit, jam segini sampai jam segini bikin konten, jadi kayak harus biar tertata gitu loh Bu. Buat catatan ya. Iya. Gimana Mas Ardi? Solusi dari Mbak ini? Keren sih. Keren. Oh iya ya, engkau nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya, oke. Jadi hebat ya Mas Mbak Naya bisa bilang gitu, jadi Mas Ardi bisa ada pikiran kayak gitu. Iya, keren, makasih. Keren ya. Keren. Makasih. Kalau Mbak Bintang gimana? Ini sih membuat jadwal kayak kegiatan apa yang harus dilakukan gitu. Terus kalau misal kegiatan yang pertama itu sudah dilakukan, mungkin bisa melakukan aktivitas lainnya atau bisa beristirahat. Hebat. Gimana Mas Ardi? Menarik juga sih. Menarik juga. Oke, menarik semua ya. Iya. Oke. Iya. Oh iya ya, kok nggak kepikiran. Baru kepikiran ya Iya. sekarang. Oke, terima kasih. Ternyata beda-beda gitu ya. Ya beda-beda dari setiap orang ya. Kalau Mas Ardi nih kira-kira gimana nih solusinya? Menurut aku Mas Ardi bisa itu sih Bu, mengurangi penggunaan HP, yaitu kayak mengatur jadwal kayak seperti ngedit ini harus seberapa, kemudian untuk mengerjakan tugas itu Kayak to-do list gitu To-do ya. list ya? To-do list, wah hebat. To-do Gimana? list juga ya. To-do list juga. Catatan, membagi sekarang. Ya, to-do list. Wah, keren banget idenya orang-orang. Hebat ya teman-teman. Iya. Makasih ya udah mau Iya, solusinya. makasih ya. Lalu gimana Mas Ardi mau gimana cara menerapkan solusi dari teman-teman atau dari Mas Ardi? Jadi Mas Ardi bilang apa? Yang pertama meletakkan HP. Iya, meletakkan Lalu ini HP. juga buat catatan, Membagi waktu. bagi waktu sama to-do list. Nah, kira-kira bagaimana cara menerapkan hal tersebut? Terus ada lagi sih Bu sebenarnya. Gimana? Kayak dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kayak membuka pandangan saya gitu loh kayak. Ya. Saya tuh juga menemukan solusi lainnya. Wah, hebat. Apa tuh Mas Ardi? Ya, saya tuh mungkin dapat membuka hire pekerjaan buat orang lain kayak editor dan juga content planner, sehingga yang mengedit ada orangnya dan juga yang membuat ide konten itu juga ada orangnya gitu. Jadi saya tuh tinggal kayak tinggal tag video aja lah gitu kan kayak tag video berapa menit lah, paling cuma 30 menit. Yeah. Terus kan saya selebihnya bisa beraktivitas dengan dengan aman di sana gitu, bisa belajar, bisa les berenang gitu. Oh, gitu. Saya pengen berenang gitu, kayak ikan lucu. Iya, gini. Hebat banget Mas Ardi. Udah mau tentang solusi seperti itu. Dia baru kepikiran sekarang Mas Ardi. Iya, gara-gara kayak punya pancingan, saya dipancing Oh, kayak hebat banget Mas Ardi nih. Keren lah Mas Ardi solusinya. Nah, Keren. dari solusi tadi kira-kira gimana Mas Ardi cara mendapatkan solusi tersebut? Mungkin ya untuk solusi yang terakhir itu kan itu masih mengajak orang ya. Iya, mengajak orang. Berarti membuat pamfletnya dulu. Pamflet, oke. Lowongan pekerjaan dengan benefit ini, alamat ini kayak gitu. Kan sekarang tuh kan banyak ya kayak Gen-Z itu senangannya part time di 10 tempat, bahkan dalam seminggu tuh kayak kalian ngapain sih di 10 tempat gitu. Ya. Keren lah dia udah. Dia emang pernah ada yang jadi content creator gak? Hebat banget dia udah kelas 11 udah jadi selebgram nih di sekolah ini. Iya keren. pernah ini sih Bu, ada kepikiran ingin buat, tapi ya sayangnya tidak FYP. Oh, nggak apa-apa, usaha dulu. Pasti Fadli juga kayak gitu kan, Oh, pertamanya iya, kayak dari kecil ke besar gitu kan. Saya baru ingat kayaknya kayak nggak asing gitu sama mukanya Mbak Naya ini kayak. Kenapa? Kok nggak sih? Kenal? Sering lewat dia sih itu nyanyi gitu loh Bu. Sini apa? Ini lagu anak-anak kecil. Oh, iya Mbak Naya. Iya Bu. Oh serius? Iya, saya Mbak Naya juga konten-konten nyanyi gitu? Ya jadi kayak suka nyanyi aja Bu, terus Oh. bingung mau dikasih kemana, maksudnya kayak mau di
kesebar kemana gitu ya, udah masukin TikTok aja iseng-iseng. Iya, banyak nih, jangan bisa Suka kerja ngapain sama. juga, Bu. Iya dah. Ngajak anak kecil, ini kan misalnya milik nih Bu. Heeh. Kayak ngobrol itu pas apa sih kesan nanti dikasih uang kayak Oh, serius? iya keren banget gitu Tapi loh. memang loh. Iya. Suka ngeprank juga. Enggak ngeprank, beneran itu beneran. Oh beneran. Jadi solusi Mas Ardi gimana? Mau menerapkan solusi tersebut? Ya, Tadi dari solusi dari teman-teman juga gimana? ya kayak mungkin kan kalau solusi yang terakhir itu kan mungkin masih memerlukan banyak waktu ya. Iya. Jadi mungkin kalau dari saya tuh kayak masih memilih solusi yang paling gampang untuk dilakukan. Contohnya kayak yang udah disampaikan kayak buat catatan, to-do list gitu-gitu. Kayak gitu, oke. Iya. Banyak catatan dulu seperti itu ya. Bisa Iya. dilakukan mulai kapan nih Mas Ardi? Besok. Mungkin setelah konseling ini langsung saya terapkan sih Bu. Oke ya, beneran ya Mas Ardi ya. Semangat ini, Oke. semangat 45. Nah, sekarang ibu tanya, misalnya kalau ada hambatan nih Mas Ardi, ada konten-konten yang menarik di TikTok, sehingga Mas Ardi itu kayak pengen nge-scroll TikTok sampai begadang, kira-kira bagaimana cara menghindari hambatan tersebut? Ya itu sih Bu, kayak jarang-jarang buka HP aja kan. Mhm. HP-nya ditaruh, saya beraktivitas di luar. Nanti kalau misalnya ada yang butuh saya kan bisa telepon lewat HP kedua saya, HP Nokia kecil ini cuma yang buat Nokia kecil. Iya. Oh, punya Nokia yang kecil. iya yang masih pencetan itu. Oh, gitu. Jadi menghindari HP ya. Heeh. Kalau kan gimana? Kira-kira ada hambatan kayak gitu? Cara hindarinya kayak gimana? Mungkin matiin HP sih Bu kalau Matiin saya. HP? Ya matiin HP, terus mungkin ditaruh di mana gitu yang biar saya lupa gitu. Terus saya mungkin main sama adik saya atau main sama kucing kayak gitu. Oh iya, keren. Jadi distraksi gitu Bu. Itu hambatan ya, kalau misalnya kayak gitu. Misalnya Mbak Bintang gimana cara menghindari Kalau hambatan tersebut? saya naruh HP saya gitu terus ngerjain tugas yang lain atau Oh. main sama teman-teman. Jadi menghindari hal-hal itu ya, menghindari HP ya dengan cara melakukan aktivitas yang lain. Wah, hebat. Terus kalau Mas Alvin gimana? Mungkin yang bisa dilakukan itu mematikan data loh. Mematikan Penting, data? Ya, karena kalau mematikan HP saja tetapi datanya itu masih nyala, itu biasanya ada Terdistraksi gitu? ya, notifikasi. Nah gitu ada keinginan untuk membuka itu gak tahan gitu. Oh gitu Biasanya ya. Gitu. Gimana Mas Ardi? Bisa. Iya, mungkin kalau untuk saran ini kayak saya kurang masuk sih Bu. Kan saya juga masih kayak sering dihubungi sama brand-brand. Oh iya, kerjasama gitu ya. Iya, kayak masih punya kontrak gitu lah istilahnya. Jadi bisa menaruh HP sebentar, terus nanti Iya. telepon penting baru diangkat, diangkat scroll gitu ya. Langsung Mas Ardi? ditelepon di nomor HP Nokia saya yang itu. Oh iya, HP Nokia tuh, oke. Hebat Mas Ardi, oke. Tadi Mas Ardi udah melakukan solusi ya, udah secara nggak sadar Mas Ardi udah ada solusi, terus dari teman-teman juga ada saran untuk melakukan solusi yang akan dibuat oleh Mas Ardi seperti itu. Nah, sekarang nih Mas Ardi, Ibu kan memberikan skala 1 sampai 10. Nah, di mana skala 1 itu Mas Ardi tuh sekarang tuh tidak punya kendali penuh terhadap masalah Mas Ardi. Nah, sedangkan di skala 10 itu Mas Ardi tuh udah punya kendali penuh terkait masalah Mas Ardi. Sekarang Mas Ardi berada di skala berapa? Di skala 5 sih Bu. Oh, 5. Iya 5. Kenapa pilih 5? Iya soalnya kan kayak masih mau belajar mengontrol kan kayak sebelumnya tuh belum pernah ada kepikiran kayak gini. Belum pernah ada pikiran. Apa sih kayak tujuh apa yang lain kayak ngeribetin diri sendiri gitu lah. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari ibu dan teman-teman yang lainnya tuh kayak membuat oh iya ya ternyata ada banyak solusi untuk mengatasi permasalahan gitu. Nah, untuk meningkatkan satu angka di atasnya kira-kira gimana caranya? Ya dengan menerapkan solusi tersebut secara konsisten karena kan Konsisten. gak mungkin ya kalau misalnya dalam sehari dari yang awalnya 5 tiba-tiba langsung jadi 10 Oh kan iya, nggak mungkin. oke. Meskipun ada paling cuma cerita bohongan gitu sih. Oke, nah tanggapan kalian gimana kira-kira untuk menaikkan skala dari 5 ke 6? Mas Ardi, apa yang dilakukan? Ya tadi sih Bu mungkin bisa dicoba. Mungkin habis konseling ini kan tadi kan ada beberapa solusi kan. Iya. Mungkin Mas Ardi bisa nyoba yang dari solusi yang paling terjangkau dulu aja, bisa dicoba pelan-pelan gitu. Oke, kalau Mbak Bintang? Itu bisa menerapkan solusi-solusi yang tadi udah dibuat. Tekan solusi itu ya. Kalau Mas Alvin? Bisa
menerapkan solusi yang Mas Ardi katakan tadi dengan bertahap, Bu. Bertahap Ya, ya. bertahap. Itu kemudian bisa berurutan berturutan, Berurutan. konsisten, Bu. Konsisten. Ya, konsisten. Oke, hebat ya. Terima kasih ya semuanya sudah mau ini melakukan solusi. Hebat banget. Oke, dari ini gimana tanggapan Mas Ardi dari perkataan teman-teman? Iya sih, saya setuju sama. Setuju ya? Iya. Setuju ya. Bisa ya Mas Ardi ya? Intinya Bismillah aja Ya, sih. Bismillah. Oke. Bismillah gitu. Ya, gimana? Perasaan Mas Ardi hari ini setelah melakukan sesi konseling? Perasaan saya tuh kayak Apa yang Mas Ardi dapatkan deh dari sesi campur konseling? aduk sih. Campur aduk. Kayak saya merasa senang dan kayak gak nyangka gitu loh. Ternyata konseling tuh nggak semenyeramkan itu ya. Soalnya yang saya dapat dari teman-teman di luar sekolah sini, maksudnya tuh kayak melakukan konseling tuh kok kayak serem, guru konselernya serem, terus anggota yang lainnya tuh sering menjat dan tidak bisa menjaga rahasianya. Jadi kayak bikin males gitu loh kalau mau cerita lagi kayak gitu. Tapi ternyata Bu konsernya baik banget, terus Ya. teman-teman sangat suportif, sangat sangat terbuka pemikirannya dan gak ada yang ngejudge, kayak wah keren banget sih. Jadi seneng ya melakukan sesi konseling hari ini ya, puas, lega juga. Iya, selain itu harapannya ya mungkin ke teman-teman kayak bisa benar-benar menjaga lah kayak apa yang udah dibahas dalam pertemuan ini tuh tidak disebarluaskan ke teman dekat, ke siapapun itulah yang mungkin masih berhubungan atau tidak berhubungan dengan saya gitu. Oke, hebat ya Mas Ardi. Terima kasih atas perasaannya saat melakukan konseling dari teman-teman. Misalnya Mbak Naya, gimana perasaan kamu? Perasaannya seneng sih Bu, jadi Seneng juga. kayak punya teman baru, terus bisa dapat cerita-cerita dari teman-teman juga. Terus saya jadi bisa dapat pengalaman baru, ilmu yang baru. Jadi kalau misalnya saya ada di posisinya Mas Ardi, saya bisa melakukan solusi-solusi yang tadi sudah dikatakan sama teman-teman semuanya. Gitu. Nah, kasih ya Mbak Naya. Kalau Mbak Bintang, Senang sih Bu dapat kenalan baru, teman baru, terus juga kayak dapat ilmu baru gitu Bu. Terus nanti kan kalau misal solusi-solusi itu bisa bisa buat permasalahan saya. oh iya, hebat. Makasih ya Mbak Bintang. Kalau dari Mas Sofi terakhir gimana? Mungkin itu sih. Mungkin Saya mendapatkan teman baru lagi. Baru ya. Kemudian permasalahan dari Mas Ardi ini juga bisa saya jadikan referensi sama itu kayak cerminan bagi saya gitu, Bu. Oke, makasih ya semuanya atas kesan dan pesan hari ini. Kalian hebat udah mau aktif dari sesi konseling hari ini, teman-teman buat kita semua. Hebat. Jadi baik atas dari solusi yang dibuat Mas Ardi. Terima kasih ya Mas Ardi sudah mau menetapkan solusinya secara mandiri, dan teman-teman juga mau memberikan saran atau solusi terhadap Mas Ardi dari permasalahan Mas Ardi, yaitu kecanduan media sosial TikTok ya Mas Ardi. Nah, tadi solusi yang Mas Ardi buat yaitu yang pertama tadi apa? Menaruh HP. Yang kedua membuat catatan. Ketiga bagi waktu sama membuat tulis ya. Dan meng-hire pekerjaan ke orang lain. Nah, itu hebat banget ya Mas Ardi, sangat mengapresiasi. Iya, bagus banget udah mau memikirkan solusinya sendiri ya Mas Ardi, kayak langsung celing gitu di matanya. Iya, nah, jadi minggu depan nanti Mas Ardi bisa menerapkan solusi-solusi tersebut, entah salah satunya atau semuanya mungkin kalau misalnya bisa ya. Ini kita bisa lihat perkembangan dari Mas Ardi pada pertemuan kedua, dan kita akan bahasnya nanti di pertemuan yang kedua. Masih dipahami Mas Ardi? Bisa Bu. Kira-kira apa? Kira-kira kapan? Nah, ini kayaknya mau gimana? Hari apa? Hari yang sama aja Bu, hari ini hari Rabu. Nggak ada kegiatan lagi kan? Jadi habis duhur di ruang ini ya? Ya. Oke, nah kira-kira yang mau membantu Ibu melihat perkembangan dari Mas Ardi siapa nih? Yang kelasnya mungkin dekat dengan Mas Ardi atau melihat perkembangan Mas Ardi minggu depan? Gak ada sih Bu, jauh semua. Jauh semua? Saya semua Bu. Nanti misalnya ini kan segi 6, saya di sini. oh segi 6 ha? Nah, Mbak jauh. Maya sama Mas Alvin itu di sini, terus bintang kayak jauh. Oh, Kasihan iya. mereka kalau
muter-muter ke kelas saya. Oh, jadi bisa nanti di ruang sesi konseling ini bisa kenalan ya, kayak kita WA atau chat, nanti kalian bisa atau bahkan buat grup juga nggak apa-apa, kayak gimana nih perkembangan dari Mas Ardi, gimana di kamu udah apa yang udah kamu lakukan hari ini kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi di depan kita juga akan membahas permasalahan yang belum dibahas pada sesi konseling hari ini, seperti itu ya. Oke semuanya, terima kasih ya sudah mau datang ke ruangan konseling ini dengan aktif, terbuka, dan jangan sampai rahasia ini terbongkar di luar sesi konseling ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bu. Jadi Bu harap nanti kan ini sesi konseling ini akan diadakan beberapa kali pertemuan ya. Ibu harap kalian bisa hadir semuanya ya, dan jangan ada yang nggak masuk kayak gitu ya. Paham? Oke semuanya, terima kasih, kan boleh pulang kalau mau pulang. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi Ayo, jalan ya. ayo. Iya. Duluan ya Bu. Iya.